Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, para pendidik, teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan mulai menyampaikan penjelasan tentang taksonomi kognitif Bloom, yang mana taksonomi ini masih kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita, baik pembelajaran formal maupun non formal. Yang taksonomi ini merupakan taksonomi yang sudah direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan, sehingga menghilangkan proses berpikir mensintesis, tetapi menggantinya dengan create. Untuk proses pengembangannya atau sejarahnya bisa ibu bapak, teman-teman temukan sendiri di sumber-sumber belajar yang lainnya, yang insya Allah banyak tersebar di internet, lewat jaringan internet, di website dan seterusnya. Kita akan mulai sampaikan dari C pertama hingga C ke-6, ya, dari remember sampai create. Baik bapak sekalian, teman-teman semua, saya akan berikan satu outline terlebih dahulu, macam-macam taksonomi yang ada di dalam taksonomi kognitif, yang terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama adalah remember, yang kedua understand, yang ketiga apply, yang keempat analyze, yang kelima evaluate, dan yang keenam create. Nah, 6 taksonomi ini memiliki subtype, ya, jenis-jenis turunannya, yang nanti bisa kita simak satu demi satu. Kita akan mulai dari remember atau mengingat. Ketika tujuan pembelajaran yang kita tetapkan adalah mengandung satu permintaan kepada siswa untuk mengingat kembali materi yang pernah disampaikan secara sama, ya, menduplikasinya sama persis bagaimana kita berikan, maka tingkatan kognitif yang kita gunakan atau proses berpikirnya masih menggunakan C yang pertama atau tingkat yang pertama atau remember, ya, mengingat. Mengingat sendiri itu ada dua turunan, ada dua jenis, ya, dua jenis mengingat. Yang pertama adalah recalling, ya, atau mengingat ulang. Proses berpikir ini melibatkan satu aktivitas berpikir, ya, yang aktivitas itu mengambil kembali pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang ketika diberikan suatu pemicu untuk mengambilnya. Pemicunya itu bisa berbentuk satu pertanyaan, ya, itu yang kita sebut dengan recalling atau mengingat ulang. Sementara yang kedua adalah recognizing atau mengenali ulang. Nama lainnya identifying, ya. Proses berpikir yang bertujuan untuk memperoleh kembali pengetahuan dari ingatan jangka panjang untuk dibandingkan dengan informasi yang disajikan. Saya cetak tebal, ya, kata dibandingkan, karena disitu merupakan kunci dari proses kognitif ini. Apabila recognizing ini memiliki aktivitas membandingkan, recalling tidak. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat satu kunci perbedaannya antara recalling dengan recognizing, meskipun keduanya berada dalam taksonomi kognitif tingkat yang pertama atau C1. Nah, kita lihat perbedaannya menggunakan soal. Ya, ini akan lebih mudah kita pahami. Ada satu jenis soal recognizing, ya. Soal itu menyebutkan penemu mesin uap adalah titik-titik. Kemudian di bawahnya ada opsi kunci jawaban,
yang dipilih ada A. Marconi, B. Bell, yang ketiga C. Watt, James Watt. Yang kedua recalling. Bentuk soalnya penemu mesin uap adalah titik-titik. Nah, saya akan berikan satu analogi. Ketika ada seorang teman lama Anda bertemu dengan Anda, Anda bertemu dengan teman lama, kemudian Anda berusaha mengingat-ingat nama orang yang di depan Anda, maka Anda sedang membandingkan apa yang ada di dalam pikiran Anda dengan wajah orang yang ada di depan Anda. Nah, saat itu Anda sedang mengenali kembali atau mengenali ulang. Itulah yang disebut dengan recognizing. Berbeda keadaannya ketika ada seorang meminta Anda mengingat-ingat, kamu tahu nggak temanmu yang dulu pernah begini dan begitu, di sini dan di situ, tanpa ada teman Anda di situ. Nah, Anda ini keadaannya tidak ada teman Anda di hadapan Anda, tapi Anda diminta untuk mengingat-ingat. Nah, itu yang disebut dengan mengingat ulang atau recalling. Nah, terapannya di dalam kedua soal ini, ketika soal itu meminta seorang siswa mengidentifikasi ulang atau mengenali ulang, maka wajahnya itu sudah disampaikan di dalam soal, yaitu what. Berbeda dengan yang recalling. Di dalam recalling soalnya tidak ada wajahnya, kalau dianalogikan teman lama kita tadi itu. Jadi cukup siswa mengingat-ingat kembali tanpa ada satu hal yang dibandingkan. Kalau recognizing ada membandingkan antara pikirannya dengan opsi-opsi jawaban yang di depannya. Sementara yang recalling tidak ada. Nah, itu tingkatan pertama dari taksonomi kognitif Anderson, taksonomi kognitif Bloom yang direvisi. Karena sifatnya mengingat ulang, maka tidak memperhatikan berapa banyak yang diingat, sehingga tidak selalu soal esai itu tidak digunakan dalam taksonomi kognitif ini. Misalnya, tuliskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sangat panjang. Mengerjakannya juga butuh waktu yang agak lama, tetapi itu masih dalam tingkatan C1. Demikian juga misalnya bacakan tanpa memegang mushaf surat Al-Fatihah sampai Anas 30 juz. Itu seseorang yang akan membacakan itu dia hanya sekedar dalam tanda kutip mengingat saja, belum sampai memahami apa yang diucapkan, meskipun luar biasa panjangnya, luar biasa banyaknya apa yang dibacakan, sehingga soal yang sifatnya panjang lebar itu tidak selalu menjadi monopoli tingkat kognitif C2 ke atas. Demikian juga sebaliknya, mengisi soal pilihan ganda bukan monopoli tingkat kognitif C1, tetapi tingkat kognitif di atasnya pun masih bisa menggunakan jenis soal pilihan ganda, sebagaimana nanti kita mudah-mudahan bisa akan sampaikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, para guru, pendidik, penjabaran tentang taksonomi kognitif yang pertama, yaitu taksonomi kognitif remember. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.